Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Bapak Yasin selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu kalam, kepada yang terhormat segenap teman-teman mahasiswa dari kelas 6 PAIA 8. Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan yang pertama yaitu saya Pesan Arvin, yang kedua Nur Vicky Fatimah, yang ketiga Roihatul Himah. Di sini kami akan menyampaikan makalah yang berjudul Firqah Khawarij, yang akan kami bagi menjadi 3 pembahasan. Yang pertama yaitu sejarah lahirnya Khawarij, yang kedua ajaran-ajaran pokok Khawarij, dan yang ketiga sekte-sekte Khawarij. Baik, langsung saja pada pembahasan pertama yaitu sejarah lahirnya Khawarij. Madzhab Khawarij untuk pertama kali muncul di kalangan tentara Ali ketika peperangan memuncak antara pasukan Ali dengan pasukan Muawiyah. Ketika merasa terdesak oleh pasukan Ali, Muawiyah merencanakan untuk mundur, tetapi kemudian terbantu dengan munculnya pemikiran untuk melakukan tahkim. Tentara Muawiyah mengacung-acungkan Al-Quran agar mereka bertahkim dengan Al-Quran. Namun Ali tetap melanjutkan peperangan sampai ada yang kalah dan yang menang. Maka keluarlah sekelompok orang dari pasukan Ali yang menuntut agar ia menerima usulan tahkim. Dengan terpaksa, Ali menerima usulan itu. Kedua belah pihak sepakat untuk mengangkat seorang hakam dari masing-masing. Muawiyah memilih Amr bin As, kemudian Ali mengangkat Abdullah bin Abbas. Tetapi atas desakan pasukannya yang keluar itu, maka akhirnya mengangkat Abu Musa al-Asy'ari. Upaya tahkim akhirnya berakhir dengan suatu keputusan, yaitu menurunkan Ali dari jabatan khalifah dan mengukuhkan Muawiyah sebagai penggantinya. Hasil tahkim ini lebih menguntungkan kepada pihak pendukung pemberontak yang dipimpin oleh Muawiyah. Dan anehnya lagi, kelompok yang semula memaksa Ali untuk menerima tahkim dan menunjuk orang yang menjadi hakim atas pilihan mereka, belakangan memandang perbuatan tahkim sebagai kejahatan besar. Kemudian mereka menuntut Ali agar bertaubat karena dipandang telah berbuat dosa besar. Menurut mereka, Ali menyetujui untuk bertahkim berarti telah menjadi kafir, sebagaimana yang mereka telah menjadi kafir tetapi kemudian bertaubat. Pandangan kelompok ini kemudian diikuti oleh orang-orang Arab pegunungan. Semboyan mereka yang terkenal adalah tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Mereka kemudian memerangi Ali setelah terlebih dahulu berdialog dengan Ali, kemudian mengukuhkan pendapatnya. Demikian watak dasar dari kelompok ini, yaitu keras kepala dan dikenal kelompok paling keras memegang teguh prinsipnya. Inilah yang sebenarnya menjadi penyebab utama lahirnya kelompok ini. Khawarij adalah kelompok yang di dalamnya dibentuk oleh mayoritas orang-orang Arab pedalaman. Mereka cenderung primitif, tradisional, dan kebanyakan dari mereka golongan ekonomi rendah. Namun keadaan ekonomi yang di bawah standar tidak mendorong mereka untuk meningkatkan pendapatan. Ada sifat lain yang sangat kontradiksi dengan sifat sebelumnya, yaitu kesederhanaan dan keikhlasan dalam memperjuangkan prinsip dasar kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya melanjutkan materi dari saudara Bustanul Arifin dengan poin bagian ajaran-ajaran pokok golongan Khawarij. Yang pertama adalah bagian khilafah. Jadi kaum Khawarij itu berpendapat bahwa Khalifah Abu Bakar dan Umar adalah sah, dan jika ada yang menyimpan ataupun yang tidak mengikuti kebijakan Abu Bakar dan Umar, maka wajib dipecat ataupun dihukum. Yang kedua adalah ajaran-ajaran Khawarij bagian dosa. Ajaran Khawarij bagian dosa berpendapat bahwa tidak ada pembagian antara dosa besar dan dosa kecil. Jadi semua dosa itu hukumnya sama, yaitu dosa besar. Karena seorang yang tidak mengikuti aturan ataupun durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dihukumi dosa besar, sehingga orang tersebut dapat diperangi ataupun dibunuh ataupun dirampas harta bendanya dengan dalih bahwa
dia telah melakukan dosa besar dan dosa besar itu dianggap sebagai orang kafir dan bisa dibunuh seperti itu. Dan yang ketiga adalah iman. Menurut golongan Khawarij ataupun kaum Khawarij sendiri, bahwa iman itu tidak hanya dalam hati dan juga lisan tetapi juga diamalkan. Jadi menurut golongan Khawarij, iman tidak hanya dalam hati dan lisan tetapi disertai dengan amaliyah seperti sholat, zakat, haji, puasa, dan lain-lain. Dan jika tidak melakukan amaliyah-amaliyah tersebut, maka dihukumi tidak beriman atau bisa dianggap sebagai kafir. Demikian pada bagian ajaran-ajaran kaum Khawarij atau golongan Khawarij. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan, dipaparkan oleh saudara Royhatul Hikmah. Terima kasih. Ke poin C, yaitu mengenai sekte-sekte firqah Khawarij. Di antara sekte yang terkenal dalam kaum Khawarij yaitu ada 6. Yang pertama, kaum Al-Muhakimah. Sekte Al-Muhakimah merupakan generasi pertama dan terdiri dari pengikut Ali dalam perang Siffin. Mereka kemudian keluar dari barisan Ali dan berkumpul di Harurah dekat Kufah untuk menyusun kekuatan guna melakukan pemberontakan terhadap Ali bin Abi Thalib. Mereka disebut Al-Muhakimah sesuai dengan prinsip dan golongan mereka, yaitu la hukma illa Allah, yang artinya tidak ada hukum selain hukum Allah. Dengan prinsip tersebut, maka berpandangan tidak sah menetapkan hukum selain hukum Allah, yaitu Al-Quran. Yang kedua adalah Al-Zariqah. Pemberian nama sekte ini dinisbahkan pada pendirinya, yaitu Abi Rashid Nai bin Al-Arzak. Menurut para ahli, sekte ini dikenal sebagai yang paling ekstrim dan radikal daripada sekte lainnya di kalangan Khawarij. Hal ini ditandai dengan dipergunakannya term musyrik bagi orang yang melakukan dosa besar, sedangkan sekte yang lain menggunakan term kafir. Term musyrik dalam Islam merupakan dosa yang paling besar melebihi dosa kafir. Yang ketiga yaitu Al-Najdah. Nama ini berasal dari nama pemimpinnya, yaitu Najdah bin Amir Al-Hanafi. Yang keempat yaitu Al-Jaridah. Al-Jaridah adalah pengikut Abdul Karim bin Al-Jarrad. Menurut mereka, hujrah bukan merupakan kewajiban tetapi kebijakan, sehingga bila pengikutnya tinggal di luar kekuasaan mereka tidak dianggap kafir. Yang kelima yaitu As-Sufriyah. Sekte ini adalah pengikut Ziyad bin Al-Asfar. Menurut kelompok ini, orang yang melakukan dosa besar dikenakan had sebagaimana yang telah ditentukan oleh Allah, seperti pencuri, penzina, dan sebagainya. Sedangkan pelaku dosa besar yang tidak ada hadnya maka disebut kafir. Namun demikian ada yang berpendapat bahwa pelaku dosa besar yang tidak ada hadnya tidak boleh dikafirkan kecuali keputusan hakim. Yang terakhir yaitu yang keenam, Al-Ibadiyah. Aliran ini dipimpin oleh Abdullah ibnu Ibad. Mereka merupakan penganut paham Khawarij yang paling moderat dan luas serta paling dekat dengan paham Sunni, sehingga aliran masih bertahan sampai sekarang. Beberapa pendapat mereka yang menonjol adalah yang pertama, orang Islam berbeda paham dengan mereka bukan orang musyrik, tetapi juga bukan orang mukmin. Yang kedua, haram memerangi orang yang tidak sepaham dengan aliran Ibadiyah, dan wilayah mereka adalah wilayah Tauhid dan Islam. Yang ketiga, harta rampasan dari kaum muslimin yang menjadi lawan mereka haram diambil, kecuali kuda, senjata, dan perlengkapan perang lainnya, sedangkan emas dan perak harus dikembalikan. Dan yang keempat yaitu orang yang berbeda pendapat dengan Ibadiyah dapat menjadi saksi dalam suatu perkara, boleh menikahi mereka, serta saling mewarisi antara mereka dan penganut Khawarij lainnya tetap berlaku. Demikian pemaparan dari makalah kami, kurang lebihnya kami mohon maaf.